Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih bisa untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang masih pada bab jamak taksir. Insyaallah ini merupakan pertemuan terakhir di bab jamak taksir. Insyaallah 3 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Kita lanjutkan kepada lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mimu sareng ari mim aula eta langkung utami bil baqoi kana ditetepkeun min siwahu tibatan salianti mim wal hamzu sareng ari hamzah wal ya'u sareng iya mithluhu eta sepertos mim eta sepertos mim in sabaqo lamun tipayun itu hamzun wa ya. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan membuat jamak taksir kasroh wajan fa'alilu apabila ada huruf jaidah sin dan ta dibuang. Di dalam bait ini akan menjelaskan di dalam segat muntahal jumu apabila hurufnya lebih dari 4, penambahnya ada 3. Contohnya mustahrijun sok. Mustadin. Coba mustahrijun berapa hurufnya?
Masalimah. Mustahrijun cok. Berapa hurufnya? 1, 2, 3. Berapa penamanya? 1 mim apa? 2 sin. Yang ketiga ta. Yang harus dibuang sin dan ta. Mimnya harus ditetapkan. Mustahrijun. Mahariju. Mustadin. Madai. Itu udah. Jadi di dalam bait pertama wal mimu dan huruf jaidah mim aula lebih unggul, aula terus bil baqai min siwahu. Bil baqai terus min siwahu. Maksudnya menetapkan mim lebih utama daripada sin dan ta. Maksudnya apabila 6 hurufnya ada harap penambahnya 3 yang harus ditetapkan mimnya, berarti yang dibuangnya sin dan ta. Mustahrijun sok. Sintanya dibuang. Mahariju. Mustadin. Madai. Itu setengah bet. Setengah lebet lagi wal hamju wal ya'u misluhu. Misluhu insabako. Apabila hamzah didahulukan, iya didahulukan, hamzah dan iya tidak boleh dibuang. Wal hamju wal ya'u insabako misluhu. Jadi hamzah dan iya seperti mim yang didahulukan. Berarti apabila ada huruf jaidah hamzah di awal kalimat, huruf iya di awal kalimat, hamzah dan wau harus diutamakan, artinya jangan dibuang. Contohnya alan didu sok. Ada berapa penambah? 2. Berapa? 1 hamzah, yang kedua nun. Berarti yang harus dibuang adalah nun. Alan didu sok. Aladu. Atau iya yalan didu. Yalandu. Bisa yalandu sok. Atau yalanda. Yalandi. Dibuang nunnya. Yaladu sok. Yalada. Yaladi. Jadi apabila ada huruf jaidah 2 dan di awalnya hamzah, yang dibuangnya nun selain hamzah. Alan didu sok. Ada berapa huruf jaidahnya? 2. 1 hamzah, yang kedua nun. Yang harus dibuang apa? Nun. Hamzahnya jangan dibuang. Alan didu sok. Aladu. Alandida. Alada. Yalandidu. Yalada. Yalandu sok. Yaladu.
Yalanda. Yalada. Kesimpulannya, yang pertama, apabila ada huruf jaidah 3, mim, sin, dan ta, yang dibuang sin dan ta, dan hamzah itu harus diutamakan, jangan dibuang. Contohnya mustahrijun, mahariju, mustadin, madai. Yang kedua, apabila kalimah memakai huruf jaidah didahului oleh hamzah atau didahului iya, hamzah dan iya tidak boleh dibuang, harus ditetapkan. Apabila hamzah dan iyanya didahulukan, contoh hamzah alanda, jadi alada, alanda sok, alada, yalandidu, yalada, yaladu, sok yang. Kesimpulan dari bait yang pertama, isim yang lebih daripada 4 hurufnya, gambarannya 5 atau 6, yang sebagiannya itu terdapat huruf zaidah yang lebih dari 1. Ketika akan dijamakkan kepada wazan fa'alil atau fa'alil, nah, kemarin sudah, maka huruf zaidahnya harus dibuang. Kan kemarin seperti itu, harus dibuang. Antara huruf zaidah yang dibuang itu, nah, tafsil. Kalau huruf zaidah itu memiliki, bahasanya itu memiliki maziyah, memiliki nilai lebih daripada huruf zaidah yang lain, maka ditetapkan. Sementara huruf zaidah yang tidak memiliki maziyah, tidak memiliki nilai lebihnya, maka dibuang. Jadi yang ditetapkan adalah huruf zaidah yang memiliki nilai lebih, gitu. Nah, yang dibuang adalah huruf zaidah yang tidak memiliki nilai lebih itu. Di antaranya huruf zaidah yang memiliki nilai lebih itu mim. Nah, mim lebih utama untuk ditetapkan daripada selain mim. Di dalam contoh mustahrijun, di situ huruf zaidahnya ada berapa? 3. Ada mim, ada sin, ada ta. Tapi mim tetap dipertahankan karena memiliki nilai maziyah tadi, memiliki nilai keutamaan, keistimewaan daripada sin dan ta, sehingga sin dan ta dibuang. Mustahrijun jadi nah, itu. Selain mim juga yang ditetapkan itu hamzah dan ya. Hamzah dan ya yang ada di awal kalimat. Hamzah dan ya yang ada di awal kalimat itu pun dipertahankan, ditetapkan, tidak dibuang. Contoh tadi alandidu, alandidu atau ulandidu gitu. Ketika kan ada hamzah di awalnya. Kemudian di samping hamzah di situ juga ada huruf zaidah nun. Nah, alandidu nun juga zaidah, ada nun, ada hamzah berarti zaidahnya. Nah, yang dibuang adalah nun, hamzahnya ditetapkan jadi aladu. Nah, aladu wajan fa'alilu. Begitupun iya. Yala, contoh iyanya yalan didu, nah, atau yulan didu sama. Ada iya di awal, nunnya juga sama di situ zaidah. Nah, yang dibuang adalah nun, iya ditetapkan sehingga jamaknya jadi yaladu. Wajan fa'alilu yaladu. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdif. Wahdif. Sareng kedah ngabuang anjeun. Sareng kedah ngabuang anjeun. Al-ya'a. Al-ya'a. Kana iya. Kana iya. Lal wawa. Lal wawa.
kenging ngabuang kana wau. In jama'ta lamun ngajamakeun anjeun ma kana mufrad kahaizabunin tetap itu ma sepertos lapad haizabunin fahuwa karena ari itu hadful ya hukmun eta janten hukum hutima anu dipastikeun itu hukum mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau menjamakan kepada segat muntahal jumu atau jama taksir wajan fa'alilu apabila kalimah huruf jaidahnya berkumpul ya dan wau. Apabila di dalam satu kalimah in jama'ta ka haijabunin sok ada huruf jaidah berapa? 2. 1 yang kedua yang harus dibuang itu adalah iya dan wawunya harus ditetapkan. Ihdib harus membuang kamu al ya'a kepada iya lal wawa jangan membuang wau. Maksudnya apabila berkumpul iya dan wau dalam satu kalimah, iya-nya harus dibuang dan wau-nya harus ditetapkan. Contohnya haijabunin sok. Hai ada apa itu? Bunin ada apa? Kumpul apa dengan apa? Berkumpul ya dan waw. Harus dibuang apa? Mengapa waw tidak boleh dibuang? Sebab menurut aturan sebelumnya apabila ada huruf lin di akhir kalimat, sebelum akhir kalimat harus ditetapkan. Bahkan di dalam ibdal wawunya harus digantikan kepada iya. Jaibunin sok. Haijabunin. Hajabinun. Haijabunin. Uang baunya hajabunin sok. Fa'alilu jadi hajabinun sok. Berarti wawunya ditetapkan tetapi wawunya digantikan kepada iya. Fa'alilu sok. Hajabinu. Dibuang apanya? Iya-nya. Dibuang apanya? Wawunya ditetapkan tapi digantikan kepada iya. Haijabunin sok. Buang ianya. Hajabunin.
Pakai alif hanya kerebajan fa'alilu. Haja bunin sok. Haja binun. Kesimpulannya, apabila berkumpul iya dan wawu satu kalimat akan dimasukkan kepada wajan fa'alilu, iya-nya harus dibuang, wawunya ditetapkan. Mengapa? Wahwa hukmun hutima, karena itu adalah hukum atau aturan yang telah ditetapkan di dalam menjamakan segat muntahal jum. Itu aturannya. Aturan menjamakan apabila suatu kalimat berkumpul iya dengan wawu, iya harus dibuang, wawu harus ditetapkan. Mengapa wawu harus ditetapkan? Menurut kaidah pertama, apabila ada huruf len atau wawu sebelum akhir kalimat, wawunya tidak boleh dibuang. Bahkan wawunya harus digantikan kepada iya. Haja bunun sok. Haja binun. Kalau tidak memakai tanwin isim ghair munsharif, haja binu. Apa yang dibuang? Iya, wawu ditetapkan, tetapi wawunya digantikan kepada iya. Haja bunin sok. Haja bunun. Haja binu. Sok yang jelaskan Jang. Kesimpulan dari bait yang kedua, isim yang hurufnya lebih daripada 4 kemudian memiliki huruf zaidah 2. Ada 2 huruf zaidah di situ. Contoh di sini haizabunin, ada iya dan ada wawu yang dua-duanya huruf zaidah. Maka dibuang salah satunya. Gitu. Dibuang, yang dibuang di sini adalah dibuang iya. Haizabunin, iya-nya dibuang, kemudian dijamakan kepada wazan fa'alil. Jadi hazabinu. Sekarang kalau misalkan wawunya dibuang, jamakan kepada wazan fa'alil, jadi yang dibuang wawunya, berarti iya-nya ada, jamakan kepada wazan fa'alil, jadi susah, tidak masuk kepada wazan. Nah, tidak masuk kepada wazan, jangan dipaksakan. Nah, karena akan menimbulkan rusaknya wazan, berarti yang dibuang adalah iya, tidak boleh membuang wawu. Gitu. Karena kalau memaksakan yang dibuang adalah wawu, maka akan timbul pecah atau tidak pas wazannya. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khayyaru sareng parantos milihkeun para ulama fi zaidai saronda dina ngabuang huruf zaidah 2 anu aya dina lapad saronda wa kullima sareng dina saban-saban lapad doha parantosnya rupian itu ma
saronda kal alanda ari contona eta tetep sapertos lapan alanda mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim. Wa khayyaru, dan telah memilih para ulama, memilih apa? Fi jaidah saronda, di dalam huruf jaidah 2 dalam kalimah saronda. Sok. Saronda. Ada berapa hurufnya? 5. 1 2 3 4 5 alif. Itu apa? Alif di akhir. Saronda. Ada huruf jaidah nun dan alif. Saronda. Jadi ulama itu memilih mana yang dibuang, dipilih. Bisa dibuang nun, alifnya ditetapkan, atau sebaliknya nunnya ditetapkan, alifnya dibuang. Apabila sekarang yang pertama aja nunnya ditetapkan, saronda, jadi saronida. Jadi alifnya dibuang, nunnya ditetapkan, saronda. Saro pa'alilu, saronida. Saronda. Buang alifnya, pa'alila, saronda. Buang alifnya, saronida. Apa? Saronida. Sekarang buang nunnya, alifnya ditetapkan, sok. Biasanya kalau dalam ibdal, wawunya yang terakhir digantikan kepada wawu alifnya, sarodiwa. Ada yang membaca juga sarodi. Ada yang membaca sarodiwa. Jadi ulama itu memilih boleh nunnya dibuang atau boleh alifnya dibuang. Contoh alif yang dibuang, saronda, sok. Saronida. Sekarang dibuang nunnya, sarodi. Ada yang membaca sarodiwa. Wa kullima, dan setiap seperkalimah, dohahu, yang menyerupai kepada saronda. Contohnya kal alanda, sok. Alanda. Berapa hurufnya? 1 2 3 4 5. Berapa penambahnya? 2. Apa dengan apa? Alifnya dibuang, pa'alilu, ala nida. Sekarang dibuang apanya? Alifnya, nunnya, ala diwa. Alanda. Ala nida.
Ala diwa. Saronda. Saronida. Sarodi. Sarodiwa. Alanda. Alanda. Alanida. Aladiwa. Sok yang. Kesimpulan dari bait yang ketiga, isim yang lebih daripada 4 dan memiliki 2 huruf zaidah. 2 huruf zaidah itu dua-duanya tidak memiliki nilai lebih, jadi rata. Maka ketika dijamakan kepada wazan fa'alilu, nah yang dibuang itu bebas. Mau dibuang yang pertama, zaidah yang pertama silahkan, atau zaidah yang kedua juga silahkan, bebas. Contoh di sini alanda sama saronda. Saronda yang jadi zaidah di situ nun dan alif di akhir. Ketika dijamakan kepada wazan fa'alilu, maka yang dibuangnya itu bebas. Dibuang nun, ditetapkan alif, jadi sarodi gitu. Sarodiwa tadi. Atau sekarang dibuang alifnya, yang ditetapkan itu nun, jadi saronida. Nah, saronida, saronidu. Kemudian alanda juga sama, yang jadi zaidahnya itu nun dan alif di akhir. Coba alanda, nunnya dibuang, ditetapkan alif, jamakan jadi ala diwa, ala din. Atau sekarang dibuang alifnya, ditetapkan nun, alanda jadi alanida, alanidu. Jadi itu bebas antara 2 huruf zaidah di situ, mana yang dibuang terserah. Cukup yang. Terakhir ya sudah bab jamak taksir ya. Alhamdulillah untuk jamak taksir telah selesai semuanya. Insya Allah nanti dilanjutkan kepada bab ta'nis. Ta'nis babnya. Ta'nis. Ya, bab ta'nis. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Diberikan kesembuhan, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.